Oke, selamat malam para peserta Nudge Plus Talk ke-8. Hari ini bersama Mas Taufik Suryo. Beliau PhD ya in transportation planning and modeling ya di Institute for Transport Studies, University of Leeds, UK. Benar ya, Mas ya? Betul, Pak. Oke. Ya, jadi untuk untuk para peserta mungkin yang baru gabung juga di Nudge Plus Talk. Jadi ini adalah webinar talk ya yang rutin lah, yang rutin dilakukan 2 bulan sekali. Ya, jadi boleh di follow Instagram kami Nudge Plus untuk update info terkait Nudge Plus Talk kami berikutnya. Nah, untuk gambaran umumnya Nudge Plus itu sendiri, kami adalah ya agensi ya yang bergerak di bidang nudge services, di mana kami menghacking problematic behavior di Indonesia melalui behavioral science atau ilmu perilaku. Adapun kami membantu klien dalam bentuk konsultasi, riset, dan juga training. Seperti itu. Ya, ini ada IG Nudge Plus _IG, bisa di-follow. Dan juga website kita www.nudgeplus.net. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk kalau penasaran, terus ingin ikutin lagi aktivitas kita selanjutnya, boleh silahkan dibuka ininya. Oke. Mungkin oh ya, saya lupa tadi sedikit terkait aturan ini ya. Tadi ada saya rules selama webinar berlangsung. Tadi saya nggak apa-apa, saya chat aja. Tadi saya sudah ada, saya share screen ya. Jadi ini, oke. Selama webinar berlangsung, pada saat pembicara sedang presentasi, silahkan untuk mute mikrofonnya. Kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara selesai presentasi. Tulis pertanyaan pada chat room, kemudian pertanyaan akan dipilih oleh moderator untuk dijawab oleh pembicara. Jadi kalau di sela sesi ada pertanyaan, silahkan saja untuk langsung dituliskan pada kolom chat room ya. Nanti akan dibahas pada akhir sesi. Seperti itu. Oke. Oke, karena sudah ada speaker, supaya tidak terlalu lama, silahkan saya serahkan selanjutnya ke Mas Taufik. Silahkan, Mas. Ya, terima kasih Mbak Dwi dan teman-teman Nudge Plus yang sudah mengundang saya untuk talk kali ini ya, malam ini. Ya, sebenarnya ini talk yang tertunda ya, sebenarnya dijadwalkan sekitar 4 bulan lalu begitu, karena satu dan lain hal, saya kebetulan ketika itu sakit begitu ya, kemudian diundur hingga sekarang. Tapi bahagia sekali saya akhirnya bertemu gitu ya dengan teman-teman Nudge kembali dan bertemu dengan teman-teman semua yang hadir di sini ya. Mungkin saya coba share screen ya. Sudah terlihat ya? Oke. Ya, kelihatan. Ya, saya coba ini. Ya, ini terlihat yang full ya? Ya, sip. Oke, ya terima kasih lagi. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang transportation dan behavioral science ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Dwi terkait background saya. Saya background-nya sebenarnya studi tentang transportasi, tapi background saya sebenarnya adalah engineer begitu ya. Jadi kalau di web Nudge Plus juga saya tulisannya adalah transport engineer. Jadi memang nanti apa yang saya sampaikan di sini itu sebagian besar ya akan berupa akan lahir dari background saya gitu ya sebagai transport engineer yang mungkin memang lebih banyak persoalan yang dihadapi adalah persoalan teknis planning begitu ya, dan beberapa insight terkait behavioral science gitu ya yang mungkin memang kalau saya diskusi banyak begitu ya dengan Mas Luri, Mas Dimas begitu, itu banyak lahirnya juga sebenarnya dari aspek psikologis. Tapi hal yang menarik ketika saya sedang studi S3 begitu ya di University of Leeds adalah
Jadi Leeds itu adalah salah satu university di dunia yang mempunyai jurusan khusus atau departemen khusus untuk studi tentang transportasi begitu ya. Dan memang transportasi yang dibahas di Leeds itu tidak terbatas begitu ya pada transportasi yang umumnya kita pahami di Indonesia begitu ya. Lebih banyak mungkin terkait aspek teknisnya atau aspek bisnisnya dan segala macam. Tapi kalau di pengalaman yang saya dapatkan selama studi di University of Leeds itu adalah memahami benar bahwa sebenarnya aspek transportasi ini persoalan atau studi tentang transportasi ini adalah studi yang sangat luas ya, bisa sangat lintas disiplin ilmu yang terkadang ketika kita going deeper gitu ya, digging deeper itu antara satu penelitian dengan penelitian lainnya itu bisa menjadi seperti bumi dan langit begitu ya. Mungkin dari sisi metodologinya gitu ya, seperti ada yang saya pernah datang begitu di seminar di sana yang metodenya sangat kualitatif gitu ya, sementara metode yang saya gunakan itu pure kuantitatif. Jadi kita memang aspek transportasi ini sangat menarik begitu yang untuk dipelajari, untuk didiskusikan. Yang kita juga tahu bahwa aspek transportasi ini juga sangat menyangkut ke semua orang ya di dunia modern ini ya, tidak terkecuali. Saya lanjut ke slide saya berikutnya bahwa memang transportation studies itu sangat terpusat begitu ya pada studi tentang manusia dan bagaimana manusia itu membuat keputusan. Di sini saya punya pengalaman menarik begitu ya ketika mempelajari tentang studi transportasi ini. Background saya di S1 S2 di Teknik Sipil, sehingga kesempatan saya untuk mendalami lebih tentang transportasi itu sebenarnya baru berada mungkin di sekitar tingkat 3, tingkat 4 kuliah, kemudian lanjut S2 dan lanjut S3. Dulu saya sempat berpikir gitu ya bahwa persoalan transportasi itu banyak merupakan persoalan teknis begitu ya. Mungkin seperti kita lihat begitu angkot ngetem atau orang disediakan jembatan penyeberangan tapi tidak mau menyeberang, orang melanggar lampu lalu lintas, itu aspek-aspek teknis atau aspek-aspek aspek teknis yang kurang diperhatikan. Tapi begitu saya semakin mendalami begitu ya, saya semakin menyadari bahwa sebenarnya persoalan-persoalan itu timbul itu lebih jauh bukan dari aspek teknis begitu ya, tapi lebih jauh lebih dalam lagi itu berasal dari lebih kepada aspek tentang bagaimana seorang manusia itu membuat keputusan begitu ya. Jadi kalau kita belajar juga di studi tentang transport itu biasanya kita membagi planning begitu ya, di transportation planning itu membagi 3 karakteristik begitu ya, 3 studi secara umum begitu. Yang pertama misalnya adalah studi tentang aspek di level strategik begitu ya. Level strategik itu adalah level kita berpikir masa depan begitu 10, 20, 30 tahun lagi ini sistem seperti apa yang mau kita buat. Kemudian kita juga di transport studies itu biasanya kenal ada yang namanya di level setelah strategik adalah level operasional. Level operasional ini lebih taktis begitu ya, lebih day to day, lebih week to week, lebih month to month, intervensi yang bisa kita berikan, atau bahkan sampai ke level yang lebih paling rendah, yaitu level taktikal, yang levelnya mungkin bisa menit, bisa detik, atau bahkan bisa millisecond, level data studies-nya begitu ya. Tapi semua level itu sebenarnya nanti pada akhirnya berhubungan pada keputusan manusia. Yang paling dekat dengan kita misalnya ya, adalah keputusan kita berangkat kerja hari ini ya, atau mungkin kalau sekarang work from home ya. Tapi kalau kita misalnya around cities around the world gitu kan ya, pasti orang tuh ada yang namanya komuter begitu ya, orang berangkat kerja. Nah kita ketika setiap hari kita harus memutuskan kan, kita apakah kita yang punya pilihan ya, apakah kita akan menaiki sepeda motor, apakah kita akan menaiki mobil, atau apakah kita akan menaiki misalnya angkutan umum. Nah, tapi di samping itu yang paling dekat dengan kita ya. Tapi sebenarnya transportation studies gitu ya, keputusan yang diambil
dalam aspek transportasi itu bukan hanya itu ya. Misalnya saja ketika kita mengendarai mobil, kecepatan berapa yang akan kita tempuh itu juga merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh kita sebagai seorang manusia. Nanti yang itu akan studies-nya akan banyak berkembang begitu ya, berlanjut ke tentang aspek human safety, human fatigue dan lain sebagainya. Atau ketika kita mengirim barang, orang sering lupa begitu ya bahwa studi saya kebetulan kemarin banyak terkait tentang aspek logistik angkutan barang dalam kota, bahwa angkutan barang itu menyumbang sekitar 30% traffic di kota. Nah, terkadang kita lupa bahwa barang itu kan tidak akan bergerak sendiri ya, pasti ada sebuah entitas begitu ya, bahkan pada akhirnya adalah sebuah seseorang begitu yang membuat keputusan pada akhirnya barang itu bergerak begitu. Nah, makanya di sini saya coba melalui slide ini menggambarkan bahwa sebenarnya studi tentang transportasi itu adalah studi tentang behavior manusia, studi tentang keputusan apa yang diambil oleh manusia ketika dia keputusan diambil oleh orang ketika dia memutuskan untuk bertransportasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa akhirnya kita bertransportasi, atau ini kemudian siapa yang kemudian melakukan keputusan itu? Seperti yang saya bilang ya, sebenarnya banyak sekali orang yang mengambil keputusan transportasi, bukan hanya komuter, bukan hanya driver, tapi hampir semua orang itu pasti dalam hidupnya pernah memutuskan sesuatu yang terkait dengan transportasi. Bisa dia sebagai consumers ya, misalnya ya ketika sekarang semakin banyak belanja online, ketika kita memilih begitu mau check out begitu, kita memilih kan agen mana yang akan kita pilih untuk mengantar ke barang itu ke rumah kita. Apakah akan pakai vendor A gitu ya, vendor B atau vendor C. Itu kan sebuah keputusan ya, yang kemudian akan coba kita lihat apa yang mempengaruhi keputusan itu dan bagaimana keputusan itu nanti bisa kita ajak begitu ya, bisa kita arahkan ke arah yang lebih sustainable, atau bahkan pertanyaan lebih fundamentalnya apa yang dimaksudkan dengan pertanyaannya keputusan yang lebih sustainable itu nanti banyak diskusi yang bahkan levelnya itu sudah bisa philosophical begitu ya. Jadi kalau saya studi itu ada 2 mazhab begitu ya yang saya tahu ya. Pertama mazhab welfare begitu, yang kedua mazhab utilitarian. Jadi mazhab welfare itu bisa jadi lebih kayak mempertimbangkan banyak aspek gitu ya, multi objective function. Tapi kalau mazhab utilitarian itu yang penting kita melihat hanya dari satu sisi. Tapi dari slide ini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya keputusan itu kita buat hampir setiap hari. Setiap orang membuat keputusan transportasi, dan hitungannya itu satu hari itu bisa banyak sekali begitu ya keputusan yang kita buat terkait transportasi ini begitu ya. Dan itu nanti jadi menarik ketika nanti kita berbicara tentang studies, tentang riset-riset yang bisa dikembangkan. Nanti mungkin arah pembicaraan saya lebih ke sana begitu ya, lebih terlihat tentang bagaimana behavioral science begitu ya, bagaimana tentang pendekatan aspek behavioral itu diakomodasikan dalam studi transportasi. Tapi sekali lagi mungkin caveatnya adalah saya lebih banyak saya adalah engineer begitu ya, insinyur yang memang lebih banyak nanti berkutatnya di persoalan yang lebih taktis dan taktikal begitu ya, dalam artian di persoalan yang lebih membutuhkan banyak engineering design begitu dibandingkan mungkin yang lebih filosofikal seperti bagaimana kita menteorikan orang itu berbuat sesuatu segala macam. Itu mungkin nanti ada satu sisi yang di situ yang mungkin belum bisa saya sentuh begitu ya. Jadi caveatnya adalah di sini saya berbicara sebagai seorang engineer. Bagaimana seorang engineer itu memandang transportasi begitu. Ya, jadi kita tahu ya bahwa dalam satu statement philosophical begitu, kita tuh diajarin ya bahwa sebenarnya transportasi itu bukanlah kebutuhan utama begitu ya. Transportasi itu adalah kebutuhan turunan atau kita kenalnya derivative demand begitu. Kenapa transportasi itu
disebut oleh dianalogikan sebagai kebutuhan turunan, karena sebenarnya transportasi itu bukanlah tujuan akhir dari pemenuhan kebutuhan orang tersebut. Misalnya ya, saya ada di sini, saya ingin beli suatu barang begitu ya. Nah, kalau barang itu ada di sini, ada di sisi saya sekarang gitu, pensil misalnya, maka saya tidak perlu bertransportasi ya, saya cukup untuk mengambil pensil tersebut dan menggunakan. Tapi ketika pensil itu tidak ada di sebelah saya, maka saya perlu bertransportasi, pergi ke toko buku untuk membeli pensil begitu ya. Jadi di sini kita mempelajari begitu ya, bagaimana sebenarnya transportasi itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi tidak ada orang yang bertransportasi dengan tujuan transportasi ansih gitu. Jadi orang bertransportasi itu pasti punya tujuannya, sebagian besar paling tidak. Karena mungkin ya ada beberapa orang tapi tidak mainstream gitu yang transportasi itu memang jadi gaya hidupnya ya, misalnya seperti kaum Badui begitu yang berjalan, atau kaum hippies di Amerika yang memang hidup di jalan. Tapi buat sebagian besar orang, transportasi adalah derivatif demand. Nah, menariknya, transportasi sebagai derivatif demand itu bukan hanya terkait dengan angkutan orang, tapi juga angkutan barang. Bahwa angkutan barang itu, dia akan berpindah, ya ada sebuah teori menyebutkan bahwa angkutan barang itu akan berpindah ketika barang itu akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih di tempat lain. Jadi barang itu berpindah bukan hanya karena barang itu harus dipindahkan gitu, tapi barang itu berpindah karena ketika dia dipindahkan, dia akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik. Jadi sebenarnya semua aspek transportasi kita as a whole begitu ya, transportasi as a whole, mau barang, mau orang, dan segala macam begitu, itu kita bisa bilang bahwa transportasi itu adalah sebuah kebutuhan turunan. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kita harus memenuhi kebutuhan ini begitu ya, yang kemudian kita menjadi bertanya-tanya. Kemudian kalau untuk memenuhi kebutuhan ini, bagaimana sebenarnya orang itu membuat decisions ketika transportation decisions, yang nanti mungkin decisionsnya bisa kita spesifikkan begitu ya, untuk kemudian kita cari tahu. Kemudian bagaimana orang-orang ini membuat keputusan, kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi infrastruktur yang dibutuhkan. Misal, contohnya ya, sebagian besar penduduk Jakarta sekarang, in fact begitu ya, kita bisa bilang secara fakta bahwa sebagian besar penduduk Jakarta sekarang mempunyai keputusan untuk menaiki kendaraan pribadi untuk pergi dari rumah menuju tempat kerja. Nah, sebenarnya bagaimana sih roles atau bagaimana sih kita bisa meng-capture keputusan itu? Nah, itu metode apa yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan secara saintifik untuk kemudian kita bisa meng-capture keputusan-keputusan itu, begitu. Apa saja keputusannya? Bagaimana kita meng-capture-nya? Bagaimana kita mengkuantifikasinya? Bagaimana kita membuat policy begitu ya, atau membuat aturan yang kemudian bisa mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan menarik ya. Kemudian pertanyaan menarik kedua adalah bagaimana keputusan orang itu yang terkadang kita nggak butuh gitu ya, kalau kita dari sisi penyedia layanan gitu ya, penyedia supply baik jalan maupun angkutan umum segala macam, bisa kita tuh tidak terlalu peduli untuk keputusan orang per orang. Tapi ketika keputusan orang per orang itu semakin banyak begitu berkumpul menjadi satu agregat, yang kemudian pasti dia akan mempunyai pengaruh pada transportasi infrastruktur. Misalnya tadi ketika sebagian besar penduduk Jakarta memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi, efeknya apa? Efeknya macet begitu. Jadi ini juga kita pelajari ya. Jadi bagaimana kita mempelajari orang begitu, perilaku orang, sehingga perilaku orang itu akan berpengaruh pada infrastruktur. Tapi sebaliknya juga bisa. Bagaimana infrastruktur begitu ya, bagaimana penyediaan infrastruktur kita itu juga kita mempengaruhi decision orang begitu. Jadi seperti contoh misalnya ya, dulu di Inggris begitu saya ikut beberapa seminar tentang jalur sepeda. Sebenarnya Inggris itu yang saya tahu begitu ya, sepanjang yang saya tahu tuh sedang mau mencoba mengimplementasikan jalur sepeda yang dia bilang itu Dutch style begitu. Jadi kalau Belanda itu kan jalur sepedanya udah menyebar kemana-mana. Inggris itu sebenarnya pingin begitu ya, menginginkan. Mulai kalau nggak salah pingin dimulai pilot project-nya dari Leeds. Nah, tapi pertanyaannya adalah kita itu untuk
mengajak orang untuk bersepeda, apakah kita perlu membuat jalur sepeda yang aman, menyebar kemana-mana dulu, atau kita cukup menunggu orang untuk bersepeda secara sendiri dengan menerapkan restriksi yang cukup ketat untuk moda-moda lain. Atau untuk kasus di Indonesia, apakah kita menyediakan layanan transportasi umum dulu sebelum melakukan sebelum membuat kebijakan yang membatasi pergerakan orang di dalam kota misalnya, atau sebaliknya. Jadi penyediaan transportasi infrastruktur itu juga mempengaruhi keputusan orang, atau bahkan dalam aspek yang lebih taktikal begitu ya. Ini mungkin waktu itu saya sempat diskusi begitu tahun lalu dengan Mas Dimas, dengan Mas Turi, terkait misalnya bagaimana transportation design infrastruktur di stasiun misalnya itu bisa mempengaruhi orang dalam memilih rute begitu, atau bagaimana sign yang jelas dan nyaman di stasiun-stasiun MRT misalnya atau stasiun busway itu membuat orang speed-nya begitu ya, atau waktu tempuh dia menggunakan utilitas di halte atau stasiun tersebut menjadi lebih pendek begitu. Jadi dalam artian utilitas dari bus stops atau stasiun itu meningkat karena semakin banyak orang yang lewat. Itu juga bisa kita pelajari. Begitu. Terus selanjutnya, nah kita mungkin belajar sedikit tarik sedikit begitu ya. Saya kebetulan spesialisasinya memang di modeling, transportation modeling. Ini sedikit history begitu ya. Jadi memang ketika dulu saya mempelajari tentang transportation begitu ya, modeling, itu saya dulu nggak pernah berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan behavior science seperti yang saya sebutkan di awal. Karena memang sebagian besar teori-teori pada tahun sekitar 50-an, 40-an pasca perang begitu, itu menggunakan physical analogies begitu ya untuk sebagai acuan gitu ya, sebagai pendekatan untuk perilaku orang-orang. Karena tadi kenapa pendekatan psikologis itu belum terlalu menarik di fase-fase awal transportation modeling ini berkembang? Karena biasanya kita tertariknya itu untuk menyembuhkan simptomnya dulu dia. Misalnya macet begitu ya. Oh macet, maka solusinya adalah tambahin aja jalannya biar traffic flow-nya lebih lancar begitu ya. Oh macet atau banyak kecelakaan di simpang. Oh kalau gitu kita kita inikan saja bikin traffic light begitu agar orang behavior-nya bisa diatur. Oh misalnya banyak kecelakaan. Oh maka kita kurangin aja design speed-nya begitu untuk jalan tersebut. Jadi banyak keputusan atau engineering yang dilakukan di fase-fase awal transportation modeling berkembang itu menggunakan physical analogies. Nanti beberapa aplikasinya akan saya coba elaborasi ya di bagian bawah. Kemudian orang tahun 60-70-an mulai berkembang bahwa kita nggak bisa nih hanya mempelajari hanya simptomnya saja, hanya mengobati atau mencari akar masalah dari fenomena yang ada di lapangan tanpa mencoba menelisik lebih jauh sebenarnya akar masalahnya apa. Akar masalahnya adalah behavior dari orang yang membuat keputusan itu kan. Nah makanya mulai berkembang, ini dikembangkan oleh setahu saya dia menerima Nobel ekonomi ya untuk mengembangkan metode ini itu oleh Daniel McFadden yang mengembangkan tentang discrete choice modeling ya. Yang sampai sekarang ini kalau lihat di belakang itu buku-bukunya masih saya pelajari begitu ya, karena memang sekarang itu menjadi state of the art ya untuk pemodelan demand transportation. Yaitu kita pemilihan transportasi ini agak unik begitu ya. Kebanyakan kasus pemilihan transportasi itu discrete. Jadi discrete ini dalam artian pilihannya itu finite gitu ya, terbatas dalam jumlah yang masih yang kecil begitu, tidak terbatasnya juta, atau discrete ini dalam artian jumlahnya terbatas atau tidak. Misalnya kalau pilihannya tidak terbatas itu misalnya antara 0 sampai 1 kita bisa milih 0,001, 0,00005, 0,0006 gitu ya. Itu kan
kombinasinya menjadi tidak terbatas ya, padahal range keputusannya misalnya hanya 0, 1. Tapi kalau discrete enggak, discrete itu keputusannya ya kalau enggak 0, 1. Nah, dari teori-teori itu berkembang rational behavior. Di sini nanti metode utamanya misalnya lebih kepada random utility function, dan satu lagi yang lebih baru itu random regret minimization. Nanti coba saya elaborasi di bawah. Yang ketiga yang mungkin berkembang baru itu adalah yang mungkin yang di sini lebih banyak tertarik gitu ya. Kalau misalnya background-nya psikologis, yaitu kognitif psikologi begitu ya. Jadi kita mulai memasukkan teori-teori seperti bounded reality begitu ya ke dalam model-model transportasi. Itu kalau kita baca paper-paper gitu ya, transportation research part B, part C gitu, yang namanya mulai mengenalkan pendekatan kognitif psikologi itu baru di tahun-tahun sekitar 5 atau 6 tahun belakangan. Jadi memang masih sangat recent begitu ya. Terkait dengan juga dengan perkembangan teknologi komputer yang bisa mengolah data lebih cepat. Nah, pertanyaannya adalah what is an appropriate model begitu. Jadi bagaimana dengan tiga pendekatan ini, apa sebenarnya pendekatan yang paling baik? Apakah pendekatan dengan fisikal sekarang sudah tidak diperlukan lagi begitu ya, begitu kita sudah punya sudah maju selangkah begitu ya ke kognitif psikologis. Nah, nanti kita coba lihat di aplikasinya begitu. Nah, ini tadi ya seperti saya bilang ya, teorisnya gitu beberapa bahkan saya dulu ketawa gitu pertama kali mendengar ini ya, bahwa law of gravitation itu ada di transportasi. Jadi saya bilang, serius ini? Saya kembali lagi ke masa-masa dulu tingkat 1 begitu, belajar tentang fisika dasar, masa ke tingkat 4 belajar lagi begitu. Tapi ternyata analoginya yang nanti dipakai. Jadi law of gravitation itu di transportasi itu mencoba menganalogikan bahwa ketika ada dua pusat kegiatan dengan jumlah penduduk yang besar, yang dalam arti ini dianalogikan sebagai gravitasi, itu pasti mempunyai tingkat interaksi transportasi yang juga besar. Kan kalau hukum Newton itu kan massa kali massa dibagi jarak begitu ya. Maka satu populasi yang makin banyak gitu, dan dari dua pusat kegiatan yang jaraknya dekat gitu ya, S-nya semakin dekat, maka pergerakannya semakin banyak, atau dalam ini gravitasinya semakin kuat. Jadi orang kepikiran begitu ya ketika mengembangkan teori ini bahwa gravitasi itu bisa dianalogikan seperti itu, atau tentang tadi teori tentang fluid mechanics ya. Jadi teori tentang bagaimana kita mengarrange mobil begitu di jalan, mobil motor di jalan mengikuti lane agar sesuai dengan kategori berperilaku seperti air di dalam sebuah pipa begitu, kalau kita anggap jalan itu sebagai sebuah pipa. Jadi rumus-rumusnya pun pendekatannya mirip ya. Kemudian tadi saya sudah cerita sedikit tentang rational choice theory. Itu ada random utility maximization ya. Jadi memang ini teori yang sekarang sudah banyak dikritik begitu ya, bahwa sebenarnya orang itu nggak mungkin mempunyai misalnya model yang paling sederhana di RUM itu kan logit model ya, yang dalam asumsinya itu menyatakan bahwa setiap orang itu nanti mempunyai pilihan informasi yang sama terkait semua pilihan yang ada, dan kemudian bisa bisa menilai semua pilihan itu secara rasional. Jadi pilihan yang akan dipilih adalah pilihan yang utilitasnya paling bagus. Nah, sekarang itu sudah mulai sudah mulai dikritisin begitu ya, dengan banyak pengembangan model within the random utility maximization ya, yang sekarang standarnya mungkin lebih banyak bergerak ke arah mixed logit, yang dalam artian di sini kita coba menginclude tes orang ke dalam persamaan model. Jadi random utility maximization itu teorinya adalah teori fungsi utilitas. Jadi setiap orang akan memaksimalkan fungsi utilitas. Kebalikan dengan random regret minimization, itu setiap orang akan meminimalkan fungsi regretnya dia. Jadi seperti itu. Nah, yang menarik yang lebih baru gitu ya, jadi seperti saya bilang bounded reality itu ada theory of planned behavior maupun habit information theory, yang itu memang baru dikembangkan 5 sampai 7 tahun ke belakang. Seperti itu.
Nah ini setelah ini saya akan banyak bicara tentang aplikasi ya, dan bagaimana tadi saya coba jawab pertanyaan yang tadi saya buat di awal tentang apa namanya, apa model yang appropriate untuk menginikan suatu fenomena transportasi begitu ya, transportasi entah dalam level planning, dalam level operasional maupun dalam level taktikal. Ini saya contohkan gitu. Ini salah satu output dari pekerjaan saya begitu ya, tentang kita membuat gravity model begitu untuk membuat OD itu origin destination matrix. Jadi di sini kita mencoba melihat suatu kota begitu, dalam hal ini Batam, bagaimana pola pergerakan hariannya selama jam puncak. Nah, ini kita dengan teori-teori yang ada, termasuk ini teori dasarnya tadi ya, lebih ke arah fisikal. Kita memakai gravity model, dalam artian seperti yang tadi saya jelaskan, Newton Law begitu ya. Semakin banyak penduduk dan aktivitas yang dilakukan gitu ya, seperti contohnya ini, itu akan menaikkan pergerakan yang lebih besar. Jadi ini dalam bentuk fisikal begini, kita memang lebih banyak bermain dalam level agregat. Nah, apakah model ini berguna? Ya, berguna. Karena model ini bisa dibuat untuk perencanaan yang jangka panjang, yang memang tidak perlu grand fine detail begitu ya, tapi memberikan gambaran utuh tentang suatu fenomena pergerakan dalam kota, begitu. Yang nanti kemudian menariknya dari gravity model dan risiko model itu, mereka sangat berorientasi terhadap ketika ada suatu policy begitu ya, ada suatu kebijakan yang diberikan, apa pengaruhnya terhadap model tersebut. Dan model ini tuh bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Jadi model ini tidak berhenti hanya sekedar menggambarkan suatu fenomena, tapi juga bisa menggambarkan apa impact dari setiap kebijakan atau intervensi terhadap model tersebut. Nah, ini yang tadi saya coba ceritakan. Ini juga kalau nggak salah, ya ini pekerjaan saya juga ya tahun ini. Itu yang lainnya adalah tadi discrete choice modeling gitu ya. Tadi saya bilang ini lebih ke utility function. Jadi di sini karena ini cuma ada 2 jenis, maka sebenarnya kita bisa memprediksi tentang berapa probabilitas orang akan menggunakan bus rapid transit ketika tarif untuk bus rapid transitnya semakin di tarif berapa begitu ya. Jadi yang biru ini untuk pengguna mobil, ini adalah fungsi utilitasnya, yang oranye ini adalah pengguna sepeda motor. Kita bisa lihat bahwa ketika semakin tinggi ketika semakin tinggi tarif BRT, plan BRT begitu ya, BRT yang direncanakan, maka probabilitas orang untuk menggunakan BRT itu semakin berkurang. Nah, yang menariknya di sini kita bisa lihat dengan menggunakan choice modeling itu, kita bisa lihat ada 2 jenis user begitu ya, pengguna kereta, pengguna sepeda motor dan pengguna mobil. Kita bisa lihat bahwa sensitivitasnya terhadap tarif berbeda. Di sini kita lihat bahwa karena pengguna mobil itu secara secara ekonomi itu lebih makmur begitu ya, lebih bisa dibilang kalau dia punya mobil maka tingkat ekonominya lebih tinggi, maka tarif ini tidak terlalu berpengaruh terhadap probabilitasnya. Jadi ada aspek-aspek lain yang lebih mempengaruhi. Karena di sini saya hanya melihat satu sumbu ya terhadap tarif. Sementara aspek-aspek lainnya dibuat konstan. Nah, tapi untuk pengguna sepeda motor kita bisa lihat bahwa kenaikan tarif yang cukup tinggi itu membuat pengguna itu lebih cepat turunnya. Nah, dalam artian bahwa di sini kita bisa bilang begitu ya, dengan model ini kita bisa bilang bahwa pengguna sepeda motor secara agregat itu lebih sensitif terhadap kenaikan tarif dibandingkan pengguna mobil. Jadi hal-hal seperti inilah yang sekarang coba tadi ya, ketika behavior itu adalah suatu kata kunci besar begitu ketika kita berdiskusikan, maka ketika masuk ke dalam hal-hal yang lebih teknis dengan teori-teori tadi, dengan pengembangan studi-studi yang ada,
beberapa keputusan-keputusan yang tadi dijelaskan di awal itu bisa dikuantifikasi. Nah, ini juga ini kebetulan dari disertasi saya. Disertasi saya itu tentang bagaimana toko kelontong itu memilih tempat dia akan kulakan gitu. Apa ya? Kulakan itu bahasa ininya apa? Bahasa Inggrisnya dulu aku pakainya restocking gitu. Jadi bagaimana sensitivitas ketika kita memperbaiki travel time gitu ya, dalam artian traffic di daerah tujuan itu dia cukup berubah begitu ininya market share-nya. Jadi jadi hal-hal seperti ini itu bisa kita gunakan untuk meng-capture, bukan hanya ya tadi kalau di sini mungkin lebih ke arah penumpang begitu ya. Yang di sini kita juga bisa lihat bahwa ketika kita menyadari bahwa yang membuat barang itu bergerak adalah mobil ya, dalam artian di sini pelakunya adalah pemilik toko kelontong, maka decision toko kelontong itulah yang akan membuat distribusi dari pergerakan angkutan barang dalam suatu kota itu berubah. Yang ketika distribusi itu berubah secara agregat, akan merubah performa lalu lintas juga secara agregat, secara menyeluruh dalam satu kota. Nah, ini pop quiz mungkin setelah ini. Aduh, udah kepanjangan saya takutnya ngomongnya. Oke, pop quiz time. Ya, saya lanjut ya, beberapa aplikasi lainnya. Itu lanjut lagi seperti saya bilang ya, tadi keputusan itu bukan transportasi bukan hanya keputusan besar gitu seperti memilih moda dan segala macam. Bahkan di beberapa studi transportasi, keputusan kita ketika kita memilih lane lajur gitu ya di jalan itu juga ada sebuah studinya dan teori yang mendasarinya. Jadi kalau secara fisik begitu kita ada yang namanya car following and lane changing. Jadi ini teorinya sangat fisik gitu ya, tadi saya bilang sangat merujuk pada teori dinamika teori mekanika fluida, di mana car following itu kita berbicara tentang teori gap. Jadi ada rasa aman orang ketika berkendara di depannya dengan speed berapa, maka dia akan berkendara dengan speed yang sama ketika dia tidak ingin mendahului atau menyiap. Nah, tapi kemudian juga ada teori gap tentang lane changing. Seberapa banyak persen gap orang itu mau mengganti lajur, meningkatkan kecepatan untuk kemudian menyalip pengendara di depannya. Itu semua ada teorinya, ada studi empiriknya, yang dari studi empirik itu kemudian kita coba turunkan rumus-rumus empiriknya begitu ya, dan kemudian coba dimodelkan melalui model simulasi mikro yang seperti ini. Jadi saya bilang, jadi nanti akhirnya ini keluar, maka orang-orang yang kita coba modelkan di gambar ini itu mengikuti suatu teori. Tapi sebenarnya aplikasi ini sekarang sudah mulai berkembang ke arah menggunakan utility maximization. Jadi orang itu kita bisa memodelkan apakah orang itu akan lebih baik menyiap dari perspektifnya dia ya atau tidak. Oke. Secara kita bangun utility-nya. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi gap. Jadi ketika ada gap itu orang pasti mendahului, tapi dilihat dari sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang bisa dimasukkan ke utilities itu kemudian kita pertimbangkan di dalam model. Nah, yang sekarang bahkan lebih advance lagi ya terkait simulasi ini, itu sudah mulai mempertimbangkan misalnya kondisi fatigue orang tersebut. Jadi apa kalau drivernya sudah kondisinya cukup lelah, apakah dia akan menyiap atau tidak? Bagaimana keputusan ketika driver lelah itu terhadap tanda bahaya segala macam. Ini salah satu studi yang cukup advance kalau ketika dulu saya di Leeds, di mana studi-studi untuk mempengaruhi orang yang lelah tadi, mempelajari bagaimana perilaku orang yang sudah lelah ketika berkendara, bagaimana orang itu memilih speed, itu biasanya tidak bisa dilakukan di jalan raya ya. Datanya itu bukan data dari jalan raya, tapi kita memang harus memerlukan suatu simulator begitu ya, suatu driving simulator yang kemudian beberapa sensor itu dipasang begitu, termasuk sensor mata,
Kita bisa lihat berapa orang, data-data yang diambil misalnya berapa kali orang berkedip, begitu orang itu sudah menyupir selama 8 jam, dan segala macam begitu ya. Itu yang coba kita modelkan di studi-studi tentang transportasi yang sekarang ini berkembang. Nah, ini juga ada beberapa aplikasi-aplikasi berikutnya ya. Kalau yang tadi di awal-awal saya lebih banyak cerita tentang teori yang tentang physical dan rational behavior. Ini sekarang saya mempelajari tentang teori-teori baru begitu ya. Ini salah satunya yang saya kuat 2015 ya, sebenarnya tidak terlalu baru, tapi di sini bagaimana mereka dalam studi ini ya, saya melihat bagaimana si Adam Rosenfield ini bisa menangkap studi tentang perilaku parkir orang di MIT yang ketika di nudge sedikit, dalam artian lebih kepada penaikan tarif parkir kalau nggak salah ya, atau perubahan lokasi parkir dari suatu gedung yang biasanya ditempati, kemudian gedung yang itu dipindah sekitar 200 atau 300 meter begitu ya, tempat lokasi parkirnya begitu yang Jadi kan kalau misalnya di suatu gedung, suatu komplek begitu, maka lapangan parkirnya kan biasanya untuk gedung A sudah di lapangan parkir A. Dan ini dalam studi ini dia menggunakan studi random trial seperti studi vaksin begitu ya. Itu di beberapa waktu mereka minta izin agar lapangan parkir A itu ditutup, kemudian dipindah ke lapangan parkir B yang jaraknya sekitar 200 atau 300 meter. Nah, kita lihat berapa banyak orang sih yang kemudian akhirnya berpindah moda begitu ya dengan perpindahan parkir tersebut. Jadi ini studinya menarik tentang bagaimana nudge begitu ya, itu bisa merubah perilaku orang dalam suatu moda begitu ya. Nah, ini juga road safety. Ini saya ambil dari bukunya PU ya. Ini juga sudah well known begitu di studi-studi tentang keselamatan jalan, bahwa nudge seperti papan penunjuk arah seperti ini, mata kucing, barrier di sekitar jalan, itu sudah dibuktikan secara saintifik memang meningkatkan aspek keselamatan di tikungan tersebut. Apalagi misalnya untuk kategori tikungan yang tidak standar ya. Jadi ketika kita mendesain tikungan tuh dia punya kestandaran sendiri begitu ya. Ketika kecepatannya berapa, maka si radius tikungannya itu harus berapa. Nah, tapi karena keterbatasan lahan, hal tersebut tidak bisa dipenuhi, maka tambahan-tambahan yang kita bisa lihat itu kecil begitu ya, seperti petunjuk arah, garis marka, itu meningkatkan aspek keselamatan secara signifikan begitu ya. Makanya road safety ini beberapa kita juga tanda-tandanya ya di guidance dari Kementerian Pekerjaan Umum itu ada guidance ya, bahwa dia itu harus mencolok, harus mudah dibaca, harus mudah dipahami, dan harus terpercaya. Jadi aspek-aspek seperti inilah yang juga coba kita lihat bahwa behavioral science itu masuk begitu di aspek transportasi road safety seperti itu. Nah, ini kemudian ini saya punya banyak cerita tentang penelitian ini begitu ya, aplikasinya itu tentang speed control. Ini kebetulan rekan saya begitu ya, saya sama dulu mahasiswa S3 di Leeds. Ini dari Leeds ya. Beliau seorang polisi di kepolisian begitu ya. Mengambil S3, senior saya, 2 tahun di atas saya S3-nya. Ketika kan kita punya sesi rutin untuk berdiskusi begitu ya, terutama di kalangan mahasiswa ITS sendiri, itu beliau cerita, risetnya sangat menarik dan mungkin hanya bisa dilakukan oleh beliau di Indonesia, itu hanya bisa dilakukan oleh anggota kepolisian di riset ini begitu ya, karena riset beliau adalah tentang pengaruh adanya polisi terhadap bagaimana orang itu mengambil keputusan kecepatan kendaraan yang diambil. Nah, sebagai pembanding kita membandingkan antara
ketika dipasang hanya sebagai kamera surveillance seperti ini ya, kita bisa lihat ini sangat UK begitu ya, kamera seperti ini ya. Kalau kita banyak berkendara di UK ini sangat normal gitu untuk melihat bahwa ada CCTV atau kamera ini, karena kalau nggak salah London itu salah satu kota di dunia yang paling banyak kamera untuk menangkap pelanggaran lalu lintas begitu ya. Atau roadside billboard gitu ya, kita coba menampilkan suatu billboard di jalan tol begitu untuk memperingatkan orang-orang untuk selamat begitu. Atau sebenarnya kalau kita ada dalam penelitian, kita juga bisa lihat ya efek misalnya lukisan di belakang truk begitu terhadap keputusan orang mengambil yang suka kan ya yang kata-katanya suka macam-macam begitu ya, jaga kecepatan, sayangi anak istri dan segala macam lah itu. Dan ternyata kalau saya baca penelitian beliau juga pernah presentasi di depan saya, ternyata kehadiran polisi sangat efektif ya, paling efektif untuk membuat orang Indonesia itu lebih taat peraturan dalam konteks ini adalah speed limit begitu, dibandingkan hanya sekedar billboard atau sign seperti yang di atas ini. Jadi ini menarik sekali ya studinya, dan saya pikir memang ini kan bisa dibilang termasuk match ya tentang bagaimana kita melakukan speed control begitu di pengguna jalan raya. Nah ini terakhir yang sekarang jadi yang saya sangat tertarik begitu untuk sekarang itu tentang bagaimana path choice itu ya. Kalau tadi saya bilang ya secara fisikal itu kita hanya mengasumsikan sesuatu ya. Contohnya misalnya yang paling terkenal itu ketika kita berbicara tentang memodelkan bagaimana orang mengambil rute begitu ya secara agregat, kita biasanya ada yang namanya itu wardrobe equilibrium ya. Jadi wardrobe equilibrium itu bilang bahwa orang itu tidak akan berpindah rute ketika rute lainnya itu tidak akan mengurangi waktu tempuhnya atau mengurangi cost perjalanannya. Jadi dalam artian nanti ketika dalam kondisi equilibrium, semua path ya, semua rute yang menghubungkan antara tempat asal A ke tempat asal B akan mempunyai cost yang sama, literally sama. Nah di sini beberapa penelitian berikutnya mencoba menggabungkan beberapa aspek tentang bounded reality begitu ke dalam skema itu ya. Memang pada akhirnya ketika semua orang sudah berpikir rasional, semua orang adalah pengemudi yang aware terhadap jalur tersebut ya, dalam artian di sini komputer sudah melakukan perjalanan itu berkali-kali, maka dia akan tetap ke dalam equilibrium begitu ya. Part 1, part 2, part 3 itu akan secara umum sama begitu. Nah, tapi di waktunya ini mereka akan belajar gitu ya. Ternyata selama waktu sebelum mereka mencapai titik equilibrium, mereka akan naik turun begitu ya, berisolasi begitu. Sampai akhirnya mereka mendapatkan titik optimal yang dalam artian mereka tidak mencapai titik equilibriumnya seperti saya bilang tadi, ketika berpindah rute mereka tidak akan berganti dan lain sebagainya. Ini beberapa yang saya tahu, yang saya pelajari, beberapa itu juga saya kerjakan sendiri, beberapa contoh-contoh yang tadi saya alami sendiri begitu ya, yang mudah-mudahan sih bisa jadi insight begitu ya untuk bagaimana kita memandang behavioral science ini dalam konteks di transportasi. Nah ini terakhir ya, conclusion-nya sebelum nanti mungkin kita berdiskusi, itu ini yang paling kanan itu kebetulan baru dikirim siang tadi sama salah satu kolega saya tentang kedepannya akan seperti apa begitu terkait apa yang saya pelajari tentang path choice gitu ya, equilibrium dan macam-macamnya. Ternyata di sini, di paragraf ini dijelaskan bahwa data-data yang sudah coba kita kumpulkan selama studi transportasi ya, selama hampir 40-50 tahun itu, ada indikasi bahwa asumsi yang kita dapatkan, yang tadi saya sebutkan di awal terkait wardrobe, bahwa nanti semua sistem itu akan mencapai equilibriumnya, itu katanya sih
ada beberapa indikasi yang menyatakan bahwa sistem equilibrium tidak akan pernah tercapai, begitu. Jadi sekarang harus mencoba dipikirkan bagaimana, karena ini wardrobe equilibrium itu salah satu apa ya, kalau di dunia transportasi, pembangunan transportasi ya, salah satu cornerstone lah. Jadi kan kalau kita dulu ketika S3 kita selalu berbicara bahwa apa, we are standing in the shoulder of the giants gitu ya. Jadi kita tuh berdiri di atas batu bata ilmu pengetahuan yang dibangun orang begitu, sampai kita mencoba sedikit saja menimbulkan aspek kebaruan dari apa yang kita kerjakan. Nah ternyata salah satu giants-nya itu sekarang sudah mulai di-challenge begitu ya, karena equilibrium transport itu salah satu apa titik apa namanya, titik asumsi untuk studi-studi berikutnya yang berkembang mengupdate si equilibrium condition ini begitu. Nah, ketika di-challenge bahwa ternyata bisa loh, ada kemungkinan sistemnya sebenarnya nggak pernah mencapai equilibrium loh. Nah, kita selanjutnya akan seperti apa? Nah, ini makanya future direction begitu ya. Ini salah satu future direction-nya, sisanya mungkin lebih tadi tentang bagaimana kita harus melakukan behavior models itu, applied behavior models itu correctly begitu ya. Karena walaupun model ini berkembang, semakin model itu berkembang, karena ada caveatnya begitu ya. Ini nanti caveatnya yang kedua. Ketika model itu semakin sophisticated, semakin berkembang, semakin mempertimbangkan banyak hal hingga mendekati kenyataan, maka data yang dibutuhkan itu semakin banyak ya. Jadi kalau dulu salah satu mungkin sampai sekarang ya, terutama dalam konteks Indonesia ya, salah satu sumber utama data studi transportasi itu wawancara. Nah, seberapa detail kita bisa mewawancara orang, seberapa detail kita bisa mengikuti, kalau kita mau ngambil sekarang tuh ada yang namanya pengambilan data travel diary ya. Ambil data misalnya 3.000 orang di Bandung, travel diary selama 2 bulan. Itu aja sebuah effort yang luar biasa begitu. Bagaimana pengambilannya? Sekarang bisa jadi melalui GPS, minta orang install aplikasi untuk kemudian aplikasinya itu ketika diinstal maka GPS-nya terinstall atau dan lain sebagainya. Atau bahkan sekarang ada beberapa company begitu yang dia, setahu saya ketika saya mencoba tahun lalu mempelajari COVID gitu, pengaruh COVID terhadap pergerakan, itu beberapa company di luar itu sudah bekerja sama dengan pemilik aplikasi yang meminta kode GPS ya. Karena kan setiap aplikasi di handphone kita itu kan beberapa minta GPS ya. Yang kadang-kadang aplikasinya nggak penting, semacam game itu juga kadang-kadang dia meminta izin untuk mengakses lokasi kita gitu ya, lokasi GPS kita. Nah itu company ini tuh berusaha mengumpulkan kerjasama begitu dengan beberapa company yang mengumpulkan data GPS orang, kemudian diagregatkan sama dia sehingga kita bisa dapat mungkin gambaran 30% pergerakan orang dalam suatu kota selama rentang waktu tertentu. Itu sudah merupakan suatu data yang luar biasa untuk kemudian kita bisa mengolahnya menjadi studi yang menarik begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu bagaimana ketika kita mencoba mengambil data dari aplikasi dan segala macamnya, bagaimana hal itu tidak bertentangan dengan privacy dan konfidensial data ya. Itu juga jadi masalah ya, karena beberapa aspek riset tentang transportasi sekarang secara etik juga harus kuat gitu, karena kita kadang-kadang sudah masuk ke ranah privacy orang begitu ya, karena kita sudah bisa mengetahui orang itu dari mana kemana dalam kurun waktu tertentu. Itu kan seperti kita tuh dikuntit begitu ya, padahal misalnya datanya sudah makanya anonymity data itu sudah merupakan suatu kewajiban ketika kita melakukan studi-studi seperti ini. Nah, yang terakhir memang yang tadi saya sebutkan di alinea yang ini ya, bahwa kita harus bisa mendevelop dan apply more realistic decisions process aligning with human behavior ya. Karena pada akhirnya yang kita modelkan adalah manusia. Tapi dalam level detail seperti apa model itu, jadi ini terakhir ya, yang saya itu ya. Jadi ketika saya conference dulu di Jerman, seorang peserta conference
yang membuat model yang cukup sophisticated bilang begini. Actually, all models is wrong, but some models are useful. Nah, jadi karena kita membuat suatu models, sebenarnya models itu tidak pernah menggambarkan perilaku kenyataan kita gitu ya. Makanya yang sebenarnya pasti ada suatu faktor yang tidak dipedulikan begitu, yang tidak diinikan. Nah, tapi berbagai macam tapi some models gitu ya, beberapa model yang kita kembangkan itu pasti bisa berguna daripada tidak ada sama sekali. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin sudah sejam ya saya ngomong. Silahkan mungkin ini terakhir ya dari kemarin ada pop quiz lagi, kali ini final term. Jadi sudah selesai semester kita tahun ini begitu ya. Silahkan mungkin saya kembalikan ke Mbak Dwi, Mas Luri dan lain sebagainya. Saya izin stop share ya, atau silahkan kalau mau dilanjut untuk ini. Pause ya. Mungkin bisa ke sesi tanya jawab ya. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, silakan chat, boleh open mic. Kalau sekarang ada pertanyaan pertama dari Pak Dede Udayana. Dalam studi tentang kecepatan tadi, kenapa kehadiran polisi lebih efektif dibandingkan yang lainnya? Silahkan. Ya, mungkin nature ya. Cuma saya mungkin harus lebih membaca lagi terkait ininya. Mungkin nanti saya nggak tahu apakah di sini bisa atau enggak. Karena sebetulnya kalau memang tertarik itu file terkait riset tadi itu sudah bisa di-download secara gratis di Waitrose ya. Jadi University of Leeds itu punya repository penelitian yang sudah dilakukan dan bisa ada di sana gitu. Cuma yang saya menarik memang kenapa polisi itu lebih efektif, mungkin ya di studi itu sebenarnya tidak secara spesifik menjelaskan begitu ya, setahu saya. Tapi yang mungkin untuk further research, mungkin karena tingkat kepercayaan orang terhadap kehadiran polisi yang kemudian akhirnya bisa menghukumnya itu cukup tinggi begitu, bisa menilangnya cukup tinggi. Jadi saya pernah dapat studi juga terkait random ini sama yang menggunakan teknik random trials itu di suatu kawasan ada sekitar 10 CCTV yang kemudian mencoba menyala, kemudian merekam kesalahan atau kesalahan pengemudi di ruas jalan tersebut. Nah, di awalnya itu 10-10-nya hidup, gitu kan? Kemudian orang berulang seperti biasa begitu. Oh ya, ada yang melanggar, ada yang enggak. Nah, kemudian suatu ketika itu 5 CCTV-nya itu mati, begitu. Begitu 5 CCTV-nya itu mati, orang tahu kan, maka di lokasi yang ada 5 CCTV-nya itu ke pelanggaran itu meningkat lagi begitu, yang tidak aktif tadi. Nah, menariknya ketika 5 CCTV-nya itu ditukar antara yang aktif dan tidak aktif di wilayah tersebut, nah yang tetap melanggar itu adalah yang 5 CCTV yang rusak itu. Jadi ini kalau saya bilang sih lebih ke tingkat kepercayaan orang ya. Jadi kalau orang Indonesia mungkin kalau melihat gambar CCTV segala macam itu paling kameranya nggak nyala gitu atau gimana begitu ya. Jadi tapi ketika polisi itu hadir secara fisik, maka ya sama seperti kita gitu ya. Ketika kita mungkin tidak pakai helm atau segala macam, begitu kita melihat ada orang pakai rompi kuning begitu di kejauhan, itu kita mungkin sudah cukup panik begitu. Kalau misalnya kita sedang tidak membawa, tapi ternyata yang pakai rompi kuning tukang parkir begitu ya. Jadi mungkin itu sih ya yang cukup bagi saya, yang mungkin bisa cukup menjelaskan begitu kenapa kok polisi itu pada akhirnya cukup efektif ya. Tapi saya mungkin harus cek lagi ya, kurang pasti juga apakah itu termasuk ke dalam lingkup penelitiannya Bang Aswin begitu ya. Terima kasih Mas Taufik. Saya jadi ingat ya, ada pernah di mana gitu, kota apa,
dipasang manekin polisi, malah dari efektif. Pernah dengar nggak? Itu dipasang manekin, karena orang suka melanggar di situ. Tapi pas dipasang manekin itu, ini pelanggarnya jadi menurun gitu. Tuh, bisa jadi begitu juga. Ya. Ya. Oke, ya baik, terima kasih ya, Pak Dede, terima kasih katanya. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, apakah itu pertanyaan? Iya boleh, silahkan mengajukan pertanyaan secara langsung ya, open mic, silahkan Pak Irwan Amarullah, ya silahkan Pak. Ya, terima kasih. Saya panggilnya Mas Taufik aja kali ya. Mas Taufik. Enggak Mas. Perkenalkan Mas, saya Irwan. Salam kenal Mas. Ya, sama-sama Mas. Saya tertarik banget nih sama webinar ini. Udah nunggu-nunggu lama, kayaknya sempat di-delay ya. Terus ya, tadi. Lagi, akhirnya datang nih. Saya tertarik banget. Jadi yang pertama Mas, makasih paparannya. Ini apa namanya? Kalau boleh sedikit cerita Mas, background saya memang ekonomi Mas. Apa namanya, makro lah ya, makro moneter. Tapi begitu kerja, kebetulan saya kerja di infrastruktur, di riset juga, dan kemudian kemarin pandemi gitu ya, akhirnya banyak literatur yang membahas tentang behavioral gitu ya, termasuk behavioral economics. Nah ini irisannya apa namanya, bagus banget nih di applied ke transport ya. Jadi saya sebenarnya ada banyak pertanyaan juga nih buat Mas Taufik dan teman-teman di Nudge Plus juga. Nanti mungkin bisa juga dipaparin Mas. Jadi Nudge Plus itu sebenarnya lembaga apa, kemudian aktivitasnya apa aja ya. Saya sih senang gitu, tertarik dengan apa namanya, materi-materi yang disampaikan. Nah, yang pertama Mas, saya mau tadi ada yang statement yang menarik. Jadi kalau di ekonomi itu saya sering belajar tentang general equilibrium Mas. Jadi tadi disampaikan kalau transport itu kan kesimpulannya itu nggak akan pernah mencapai apa namanya, equilibrium ya. Nah itu pakem-pakemnya agak sedikit berseberangan tuh. Dimana kalau ekonomi itu kan udah pasti semua masuk ke general equilibrium tuh. Even kita mau misalkan mau melakukan simulasi dampak misalkan pembangunan LRT atau infrastruktur apapun, itu di shock itu nanti akan masuk ke equilibrium. Nah itu dan tadi disampaikan bahwa memang kalau udah masuk ke model-model yang di ekonomi, kemudian masuk ke general equilibrium itu biasanya di ujungnya itu dipastikan bahwa memang demand-nya akan equal dengan supply gitu Mas. Nah tadi saya mungkin bisa memahaminya bahwa memang kalau di Indonesia sih mungkin cocok ya, karena untuk mencapai transport yang equilibrium itu agak sulit gitu ya. Yang ini mau ngebangun jalan, mau bangun kereta gitu ya. Yang ini mau bangun bandara, begitu dibuat konsep tuh yang sifatnya intermodal agak sulit gitu Mas. Jadi saya pada kenyataannya di lapangan mungkin saya masih agree itu nggak akan sulit mencapai equilibrium. Tapi kalau di ilmu ekonomi yang saya pelajari itu akan masuk selalu ekonomi itu dalam keadaan equilibrium Mas. Mau apapun itu Mas ya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga tadi saya menarik tuh, saya lihat ada simulasi yang tadi karpet ya. Nah itu mirip juga dengan tadi itu ada analisis yang kalau di ekonomi itu ada kayak semacam impulse response function Mas tadi, yang akan Mas bilang tadi akan menuju ke equilibrium itu ya. Nah itu kalau itu biasanya menggunakan model apa ya? Apakah itu transport modeling? Karena saya juga baru pengen belajar sih transport modeling itu rasanya cukup luas ya. Betul Mas. Dan cukup menarik gitu. Maksudnya bisa di-apply di banyak di sektor-sektor infrastruktur gitu. Tadi juga dijelaskan tuh, saya tertarik juga tuh ada ada OD matris ya, organizational matrix. Kemudian sempat juga saya membantu tim saya ngitung travel time saving gitu, vehicle operation cost. Tadi paparan dari Mas Taufik ini menarik sih. Itu aja mungkin Mas, ada 2 pertanyaan itu saya. Ada yang terakhir mungkin saya mau nanya juga nih, kalau di Nudge Plus itu ada kegiatan ini nggak semacam impact evaluation Mas. Jadi tadi saya menyambung yang disampaikan oleh Mas Nugroho tadi itu kan ada
Kalau kajiannya itu yang saya bisa share mungkin kalau di India atau Australia tuh ada apa driver license gitu. Jadi dites secara randomized control theory nanti apakah memang benar orang-orang yang punya SIM gitu ya, itu memang benar-benar bisa mengurangi kecelakaan. Nah itu tadi mungkin konteksnya cocoknya ke yang polisi tadi ya. Bener nggak gara-gara polisi orang itu akan cenderung mengurangi apa namanya kecepatan kendaraan kan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan memang kayaknya jarang dieksplor mas di akademik di ilmu ekonomi ya. Makanya saya tertarik nih ikut webinar ini. Itu aja mungkin mas. Terima kasih Mas Nugroho dan tim dari Nudge Plus. Ya, makasih Mas Irwan atas pertanyaannya. Dan saya coba jawab satu ya. Walaupun nanti mungkin yang terkait Nudge Plus bisa Mas Luri atau Mbak Dwi yang akan coba menambahkan begitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap memang yang tadi ya kalau kita baca lagi paragraf terakhir memang equilibrium itu masih menjadi satu notion besar ya. Makanya tadi saya bilang Wardrop itu adalah one of the giants in transportation modeling begitu. Ketika kita karena apa yang dipresentasikan, karena Wardrop itu kan tahun 55 ya. Apa yang mencoba diformulasikan oleh Wardrop itu menjadi sebagai apa bisa dikatakan asumsi dasar ketika model itu dikembangkan bahwa suatu model akan mencapai titik equilibriumnya yang dimana kita bisa akan menganalisis hubungan antara supply demand simultaneously begitu ya. Nah tapi memang dan itu sudah dilakukan sampai sekarang ya. Tapi more recently begitu yang saya baca nih, we have begun to recognize that some bukan semua sistem ya, tapi some systems never reach equilibrium. Di sini dia ngasih dua contoh. Yang pertama adalah di kondisi lalu lintas urban, lalu lintas perkotaan, di mana ketika kondisi grid hampir macet, itu memang dia akan mencapai reach sedikit lagi mencapai reach equilibrium. Tapi begitu mau mencapai itu biasanya nanti di sini dibilang in practice it never reach the equilibrium stage yang kita harapkan begitu. Jadi nanti metodenya seperti apa, model perhitungannya seperti apa itu kita memang harus digging lebih dalam. Tapi ya itu memang notion baru sih Mas. Saya mungkin juga baru baca ini kalau boleh jujur saya bahkan baru baca ini tuh tadi siang gitu ya ketika salah seorang kolega saya itu mengirimkan paparan ini. Ini kan karena kita lagi berdiskusi tentang equilibrium terutama di angkutan barang begitu ya. Karena angkutan barang ini punya concern yang lebih khusus ya dibandingkan angkutan orang. Di mana decision maker lebih sedikit tapi impact-nya lebih besar ya. Jadi angkutan barang itu menarik lah di perkotaan maupun secara regional begitu ya. Karena tadi kalau orang itu kan banyak yang harus diurusin begitu ya, karena setiap orang memiliki keputusan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang angkutan barang, kita bisa merubah behavior orang yang sedikit itu bisa mempengaruhi traffic secara luas begitu ya, karena angkutan barang itu kan terkonsentrasi di beberapa orang saja yang akhirnya mengambil keputusan gitu. Nah, tadi pertanyaan kedua sebenarnya saya masih agak kurang jelas ya, Mbak Dwi mungkin atau Mas ini bisa lebih straight gitu Mas, tanyanya tentang apa tadi Mas Irwan? Silakan Mas Irwan. Kalau boleh ditanya lagi. Ya. Ya, tadi ada simulasi Mas yang apa tadi yang car path. Jadi orang itu akan mencari jalur tadi loh. Oh, yang path. Tuh. Ya. Itu kalau di ekonomi itu ada impulse response function Mas. Nah, ini metode pendekatannya gimana ya? Apakah sama juga tadi kan kesimpulannya itu orang itu akan cenderung menghindari flow traffic yang muter-muter ya atau apa tadi itu? Ya betul. Nah itu menarik juga Mas untuk di apply. Saya baru kepikiran juga di transport itu soalnya itu penting dalam konteksnya subjek tuh kan. Jadi si driver si orang-orang yang bawa mobil itu dia akan menghadapi subjek tuh apa kan? Kalau berarti yang tadi itu berarti konsepnya kan berarti dia mau meminimisasi biaya kan, gimana supaya cepat dia nyampe-nya, terus misalkan muter-muter jalan gitu Mas. Ya, ini sebenarnya lebih ke secara umum sih Mas. Kalau yang saya baca ini dari satu paper ya, kebetulan penulis ketiganya itu saya kenal ya dari Leeds juga tuh. Jadi Hongbo itu ya
si Ko Hongbo ini, itu di paper ini tuh bercerita tentang sebenarnya ini tentang day to day traffic behavior, Mas ya. Jadi ketika orang itu berkendara mobil dari satu asal ke satu tujuan di suatu kota yang tidak dia kenal, maka dia pasti akan mengandalkan Google misalnya gitu ya. Yang Google itu bisa jadi memang memberikan waktu yang paling optimal untuk satu perjalanan ketika saat itu. Nah, tapi ketika hari berikutnya dia ingin berkendara, ternyata Google menunjukkan jalan yang sama, maka dia akan ikutin lagi. Terus begitu sampai sebulan, 2 bulan, tapi kan mungkin ada suatu ketika dia ingin mencoba rute lain, atau dia mengetahui dari temannya, kamu biasanya kerja dari sini ke sini lewat mana? Oh, ada rute yang kedua tuh. Oh, maka dia akan berganti rute yang kedua. Kemudian dia lagi coba lagi rute yang ketiga, rute keempat, rute kelima, sampai segala macam dia coba berbagai macam rute, sampai akhirnya dia sudah menjadi, kalau kita nyebutnya di transport tuh experience driver. Nah, di experience driver itu, maka kita bisa bilang bahwa orang ini sudah memilih satu part rute yang itu dia anggap ya dalam tier shift-nya dia itu adalah rute terpendeknya dia. Yang ketika semua orang sudah menjadi experience driver, dalam hal ini mungkin dalam konteksnya adalah commuting, maka karena kan commuting itu kan perjalanan orang tiap hari ya. Ketika semua orang sudah mencapai dalam tanda kutip mencapai sudah memilih rute terpendeknya, yang ketika dia berpindah rute pun dianggap tidak akan mengurangi waktu tempuhnya, maka itulah yang disebut dengan equilibrium state. Nah, tapi bagaimana mencapai equilibrium state ini? Tadi ada orang yang bilang, oke, kita evaluasi akhirnya saja ketika equilibrium state akan seperti apa. Nah, di paper yang tadi saya coba capture, dia tuh meng-capture day-to-day learning prosesnya itu. Jadi kalau nggak salah ini pendekatannya, saya lupa istilahnya ya, tapi salah satu dengan metode AI gitu ya, artificial intelligence. Jadi kita mengajari program, karena ini kan model simulasi ya, kita mengajari program tentang bagaimana orang itu akan behavior berdasarkan data masa lalu yang dia terima begitu. Jadi makanya dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai, kalau saya boleh share lagi ya, yang dia sampai hari kesekian itu dia masih berubah-berubah. Ini kalau nggak salah si N ini itu menunjukkan tingkat learning-nya begitu ya. Setahu saya ya. Tapi nanti kita harus pelajari lebih jauh lagi sih si paper ini begitu ya. Jadi dengan tingkat learning yang berbeda-beda, tingkat kecepatan orang menangkap informasi itu berbeda-beda, maka pemilihan orang di masing-masing part juga berbeda-beda. Itu sih Mas yang saya tangkap ya. Tapi tadi menarik tuh teori impulse learning itu ya. Memang banyak banget teori terkait bagaimana kita mengaplikasikan learning begitu ya di pemilihan parts orang ya. Itu juga masih ongoing ya. Ini kalau nggak salah tahun 2018 gitu ya risetnya ya. Tadi saya ambil. Ya, ini tahun 2016. Jadi masih very recently pengembangan-pengembangan seperti ini yang pengembangan-pengembangan seperti ini yang coba dilakukan begitu. Begitu, Mas. Mbak Dwi, masih ada waktu nggak mau nanya? Yang tadi pertanyaan ketiga Pak Irwan mungkin boleh dijawab Mas Luri? Oh iya, tentang impact evaluation tuh Mas, apakah Nudge+ melakukannya begitu? Mungkin Mas Luri yang sebagai founder Nudge+. Iya, pertama-tama salam kenal Pak Irwan. Ya, Nudge+ kami sebetulnya didirikan oleh teman-teman IBF ya, IBF Indonesia Behavioral Economics Forum. Di situ teman-teman yang belajar dari berbagai disiplin ilmu, tapi terkait ilmu perilaku kita gabung, kemudian akhirnya mendirikan Nudge+. Nah, kita ada beberapa beberapa service. Pertama konsultasi, kemudian ada training. Satu lagi adalah research ya. Nah, kita beberapa kali melakukan impact evaluation ya, termasuk juga yang terakhir itu di Jawa Timur terkait perilaku mencuci tangan gitu. Apakah
intervensi yang kita lakukan benar-benar berdampak mengubah perilaku mencuci tangan gitu. Dan kita juga pernah mengundang expert dari GPL juga untuk bicara di Nudge Plus Talk terkait khusus impact evaluation ya, karena itu menjadi suatu hal yang penting terutama di ranah publik ya, begitu. Kalau misalkan mau tahu lagi tentang Nudge Plus, nanti bisa masuk ke IG kita Nudge Plus IG atau ke website kami di www.nudgeplus.net. Terus mungkin Dwi masih ada waktu nggak ya? Ini emang banyak yang nanya nih, gimana ya? Boleh nanya, silakan Mas Luri mau nanya. Ya, aku sedikit aja mungkin tertarik. Saya tuh ada pengalaman kurang baik tapi menjadi baik gitu. Karena di UK itu saya sering nyetir. Nah, suatu saat itu saya kena tilang, Mas. Kenapa? Karena terobos lampu merah. Nah, kena foto lah gitu. Kena foto gitu ya. Kena foto. Nah, waktu itu saya dikasih 2 pilihan. Dikasih denda 100 GBP ya, atau ikut training. Tentu ya, biasanya orang Indonesia pengen hemat dong, student ya. Kita pilih yang ikut training ya. Nah, ikutlah saya training selama satu hari trainingnya, itu dari pagi sampai sore. Nah, yang menarik adalah isi training itu sebetulnya adalah semuanya terkait behavior science, Mas Taufik. Jadi kita diajari sebetulnya kenapa sih kita mengambil keputusan yang salah begitu. Pada saat-saat seperti apa kita tuh rentan untuk mengambil keputusan yang salah sebagai driver. Nah, itu ditunjukin sama dia ketika misalkan kita lelah atau di posisi di mana kita dekat rumah itu lebih lalai gitu ya. Terus juga masalah persiapan ketika akan melakukan perjalanan. Nah, itu sangat sangat terstruktur kurikulumnya sehingga orang tuh paham, oh iya ya, hal-hal simpel tuh bisa mempengaruhi keputusan seorang driver sehingga membawa dia untuk melanggar lalu lintas, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan saya sebetulnya untuk di Indonesia ya, apakah model-model pendekatan seperti tadi ya, atau mungkin itu terlalu advance ya, tapi minimal yang mengarah ke behavioral science lah, di kepolisian, di perhubungan, apakah mereka tuh sudah aware dengan keberadaan ilmu ini ya? Mungkin itu Mas Taufik, makasih. Mungkin saya jawab berdasarkan pengalaman saya aja ya, mungkin belum terlalu banyak juga ya. Pengalaman saya mungkin dari 5-6 tahun ke belakang lah. Itu menurut saya masih jauh sih Mas ya, kalau kita bicara tentang konsep nudge atau konsep behavioral science di Indonesia ya, terutama apalagi terkait tadi misalnya tentang pelanggaran lalu lintas begitu ya. Dan apakah kalau tadi pertanyaan apakah ini coba mulai disadari oleh kepolisian atau perhubungan? Kalau saya pribadi menjawab ya, pengamatan saya sih mungkin nanti kalau mungkin dari teman-teman yang ikut ini ada yang dari perhubungan atau interaksi intens dengan perhubungan, kalau menurut saya sih belum sih Mas. Belum, tapi bukan berarti tidak ada ya, karena seperti tadi misalnya contohnya yang saya ngambil teman saya begitu ya, Bang Aswin itu memang kan salah satu behavioral science juga Mas ya, tentang bagaimana kehadiran polisi, baliho atau tanda itu bisa mempengaruhi orang mengambil speed. Tapi mungkin arahnya nanti pendekatannya akan ke sana begitu ya, termasuk tentang tadi bagaimana seperti tadi Mas, ketika orang misalnya kalau saya menangkap ya, misalnya ketika orang itu sudah percaya bahwa semua CCTV itu bekerja, sebenarnya untuk menekan biaya kita tidak perlu memasang seluruh CCTV itu 100%. Cukup misalnya 50 atau 80%. Itu orang itu setiap nanti akan ketika dia sudah mungkin pengalaman itu, Mas Luri juga mungkin yang suka nyetir oke ya. Itu begitu kita lihat, ada tanda CCTV, orang itu percaya bahwa CCTV itu bekerja, walaupun tadi untuk menghemat biaya bisa jadi nudge ini kan salah satunya kan bisa begitu Mas, bisa difungsikan untuk bagaimana proyek yang skalanya besar gitu kan, nggak murah juga kita mengoperasikan kamera itu kan, bukan hanya beli kameranya, tapi masalah listriknya, masalah memorinya, masalah perawatannya, masalah nanti depresiasi alat yang kemudian harus diganti. Itu kan suatu barang mahal, sehingga begitu dengan nudge sedikit kita
bisa meyakinkan, kita bisa mengukur gitu bahwa orang itu sudah percaya bahwa 100% CCTV bekerja, mungkin kita tarik 20% begitu, kamera itu menjadi semacam hanya fake kamera, itu sudah cukup berhasil begitu ya. Cuma itu memang perlu studi lebih lanjut dan impact-nya seperti apa itu harus diteliti dengan lebih mendasar ya. Tapi feeling saya sih semuanya akan bergerak ke sana, apalagi dengan polisi Indonesia kan sekarang sudah mulai bergerak ke e-tilang begitu ya. Sekarang juga ya setahu saya pemerintah perhubungan juga sudah mau memulai penggunaan semuanya nanti serba otomatis begitu ya, pembelian tiket melalui aplikasi segala macam, itu pasti akan menimbulkan men-trigger intervensi behavioral science baru di sektor transportasi. Itu sih Mas. Siap, makasih Mas Taufik. Artinya opportunity untuk teman-teman behavioral scientist terbuka ya untuk berkontribusi ya. Sangat Mas, sangat. Karena tadi kan saya bilang sebenarnya dulu saya juga mikirnya begitu. Transportasi itu studi tentang teknis lah, tentang bagaimana orang tuh desain ini segala macam ya. Tapi begitu kita pelajari lagi bahwa sebenarnya seluruh keputusan transportasi itu sebenarnya human centered, bahwa keputusan manusia itu yang menentukan banyak aspek-aspek dari sisi desain, polisi, kebijakan gitu, transportasi secara umum. Gimana Mas Luri? Oke ya. Lanjut Mbak Dewi, silakan yang lain. Ya. Silahkan. Oh iya silahkan boleh iya. Pak Dedi Wianto. Ingin share pengalaman dari TJ, mangga Pak. Kita sharing ya di sini ya. Saya paling ini. Mangga. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama Mas Taufik, Mas Luri. Ternyata istri saya kenal sama Mas Taufik tadi pas lagi ke kamar. Siapa Mas? Saya nggak tahu. Terkenal kayaknya dulu pernah di Gamais juga, namanya Yuni. Mungkin pernah tahu. Oh, Mas Dedi ini istri, berarti dia Australia sekarang Mas? Enggak. Yuni 2009. Fisika. Oh ya Allah, siap. Salam kenal ke Yuni ya. Kenal, saya tahu. Siap. Nanti disampaikan Mas. Saya kira Yuni planologi 2008. Oh bukan ya Yuni. Ada. Saya kenal. Iya. Jadi saya pernah di TJ 1,5 tahun dari 2019 sampai 2020. Tadi kebetulan saya lihat juga ada beberapa nama rekan-rekan saya sih di TJ sih saya perhatiin, tapi sekarang sepertinya udah nggak ada 2 orang. Ini jadi di TJ sendiri memang dari TJ sendiri kan memang diinisiasi juga dulu dari GIZ ya Mas Taufik ya. Betul. Saya nggak tahu Mas Taufik terlibat dari awal. Cuma kalau yang pasti Pak Izul memang yang ikut bareng sama dulu dari gubernur awal ya untuk memulai proyek TJ ini sampai akhirnya bisa menjadi PT. PT itu belum lama memang baru 10 tahunan ini akhirnya menjadi PT, dari sebelumnya BLU kemudian jadi BLUD. Memang dulu pendekatannya TJ itu masih yang penting ketika ada orang mau naik dari mana disediakan gitu. Tapi memang sekarang mulai ke data driven gitu. Jadi memang di perencanaan layanan dulu saya kebetulan di departemen itu mulai tapi memang kita nggak tahu kalau itu sebetulnya salah satu nudging atau intervensi yang sebetulnya itu ada di behavior science gitu. Tapi pendekatannya memang mulai ke arah situ gitu. Jadi memang kita mulai pakai pendekatan planologi, mulai mencari titik-titik yang memang belum tersedia secara koridornya, terus melakukan survei itu memang ilmu transportasi juga ke situ. Tapi memang secara penerapan ke signage sekarang juga udah mulai yang tampilannya lebih baik seperti itu. Dulu masih ala kadarnya gitu. Kemudian diinisiasi sama FDTJ. FDTJ itu Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Ini sekumpulan beberapa anak muda yang mungkin mereka suka benchmarking dari kayak Transport for London gitu kan, mereka kayak punya segala macam desain yang menurut mereka unik, kemudian ini harusnya ada nih di Jakarta nih kayak gitu. Akhirnya diinisiasi kemudian diterapkan
tapi memang baru terbatas di BUMD transportasi yang ada di Jakarta. Dan kalau saya cocok login, ternyata memang seperti itu salah satu nudging di behavior science untuk di transportasi gitu. Dan sebetulnya kalau mau ditelusuri mungkin banyak yang bisa dikembangin nih dari operator terutama seperti KAI, KCI yang nantinya ini sebetulnya ngebantu shifting dari kendaraan pribadi ke public transport seperti itu. Itu salah satunya dari signage. Kemudian kan memang ada arahan juga Pergub, itu sebetulnya turunannya, saya nggak tahu nih apakah di pemerintahan DKI Jakarta itu mungkin ada orang di balik itu juga yang memang menguasai behavior science yang akhirnya itu dijadiin Pergub gitu. Jadi mau nggak mau memang salah satu intervensi regulasi ya, kalau di public policy itu nerapinnya salah satunya lewat regulasi itu penting banget sih, karena kalau cuma sekedar kadang istilahnya teori yang cuma disosialisasikan itu belum tentu bisa efektif, tapi ketika itu menjadi regulasi, itu mau nggak mau harus dikerjakan oleh operator. Nah, salah satunya kemarin juga kayak penerapan bus stop itu, dia harus masuk ke walkability yang 800 meter radiusnya, kemudian signage harus disesuaikan gitu, jadi memang perlu stakeholder terkait sih, seperti itu. Tapi memang pengukuran itu belum ada sih seberapa berdampaknya dari penerapan signage yang menarik, yang eye-catching, yang memudahkan gitu untuk calon penumpang itu berpindah rute atau masuk ke inlet-outlet dari tap-in tap-out-nya. Itu aja sih yang bisa saya sharing dulu nih ke teman-teman di Nudge Plus. Mantap. Mas Dedi, ya memang Terima itu sih Mas. banyak. Memang itu sih, saya nanggapin sedikit ya. Ya memang pada akhirnya harus begitu Mas ke depannya. Jakarta tuh memang nanti saya pikir akan jadi kota percontohan yang luar biasa ya. Apalagi sekarang isunya kemarin saya kebetulan karena dulu gabung SUTIP gitu ya, gabung tentang Sustainability Transportation Improvement Program. Saya memang juga jadi pemerhati ini ya, pengembangan transportasi publik terutama di Jakarta. Kemarin saya baru lihat di Facebooknya Pak Kamal ya, yang sekarang jadi Direktur MITJ, yang akan mencoba mengintegrasikan seluruhnya begitu ya. Jadi Jaklingko. Jadi nanti mungkin nggak lama lagi, prediksi saya mungkin tahun depan atau mungkin 1,5 tahun lagi begitu, itu kita semua di Jakarta sudah bisa memiliki kartu seperti Oyster begitu ya. Yang nanti itu bisa semuanya data driven. Pengolahan datanya itu akan sangat bisa dimanfaatkan untuk perencanaan ke depannya, dan bahkan bisa dimanfaatkan untuk menghemat operasional sehari-hari begitu. Sehingga nanti ketika kita sudah berpikir untuk transportasi ini data driven, maka penghematan atau penghematan yang bisa dilakukan itu sebenarnya cukup bisa cukup besar juga begitu. Gitu sih Mas. Jadi mungkin itu tanggapannya. Iya, menarik sih Mas. Memang saya memang agak mulai baru engah dengan behavior economic ini. Sebetulnya science ya, cuman kayaknya memang banyak yang background-nya ke ekonomi itu untuk menerapkan nudging ya untuk beberapa case. Sama satu lagi, saya mungkin boleh bertanya ya ke Mas Taufik, karena sekarang sedang belajar atau sudah ya Mas? Sudah. Ini saya posisinya di Bandung Mas. Oh, sudah di Bandung lagi. Sudah di Bandung. Jadi saya pernah baca terkait tragedy of the commons ya. Jadi terkait yang apa ya? Jadi ketika satu orang boleh melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, kemudian orang lain juga kebalik. Karena orang lain boleh memiliki itu atau menggunakan itu yang sesuatu milik bersama, maka dia juga boleh gitu. Istilahnya sih tragedy of the common. Jadi misalnya ada sebuah lahan, karena dia boleh menaruh sapinya satu, saya boleh juga menaruh sapinya satu. Karena dia boleh menaruh sapinya dua, saya juga boleh menaruh sapinya dua, gitu kan. Sampai akhirnya rumput di lahan itu habis gitu, nggak bersisa. Saya nyoba konekin dengan kayak orang punya kendaraan pribadi. Karena dia boleh punya kendaraan pribadi, saya juga boleh dong gitu.
Terus ini kalau nggak salah juga, saya nggak tahu apakah ini masuk di kurikulum di kuliah untuk behavior science terkait game teori ya. Apakah ini juga sebetulnya sikap seperti itu ya gitu ya? Apakah teori ini juga penelitiannya udah adakah misalnya dia boleh punya mobil 1, saya juga boleh. Dia punya kendaraan 2, saya juga boleh gitu. Sampai akhirnya pada titik jenuh, ya udah semuanya akhirnya pada memenuhi jalan gitu. Pendekatan seperti itu sebetulnya ada nggak sih Mas Taufik selama kemarin belajar? Ya, mungkin saya jawab ya. Ada Mas, ada. Jadi itu sebetulnya juga salah satu topik lain dari tesis saya. Jadi tesis saya itu salah satu topik lainnya itu adalah implementasi road pricing untuk kendaraan barang. Jadi memang road pricing itu berdiri di atas seperti yang tadi Mas bilang ya, tragedy of common. Jadi ketika kita menganggap bahwa jalan itu adalah barang publik, maka setiap orang itu mampu boleh untuk menggunakan jalan tersebut kan. Tapi semakin banyak orang yang menggunakan jalan tersebut, maka sebenarnya marginal cost terhadap seluruh pengguna jalan itu akan meningkat. Dalam artian marginal cost ini dalam artian akan semakin macet. Jadi ketika orang kesekian, orang ke N akan memasuki jalan, maka cost dia sudah akan sangat besar. Begitu. Nah, maka teori road pricing itu mengatakan bahwa kita ingin mengembalikannya itu yang tadinya ke user equilibrium menjadi ke sistem optimal. Dalam artian kita mencoba menggeser orang yang tadinya memakai jalan umum tersebut, yang misalnya kalau di Jakarta Jalan Sudirman, untuk memakai rute lain yang impact-nya sebenarnya adalah welfare untuk seluruh pengguna itu naik. Dalam artian welfare untuk seluruh pengguna kecepatannya atau cost kecepatan untuk seluruh kendaraan dalam jaringan tersebut naik. Maka disitulah road pricing itu menemukan landasan teorinya gitu. Karena yang namanya road pricing itu dari zaman dulu ya, di UK itu sudah menimbulkan kontroversi begitu ya. Masa aku pakai jalan yang merupakan jalan umum harus bayar gitu? Apa landasan teorinya? Kenapa kok aku harus bayar ketika memakai jalan tersebut di jam tertentu gitu? Nah itu landasan teorinya salah satunya itu bagaimana sebenarnya dengan road pricing membuat orang akan berpindah rute yang pada akhirnya akan meningkatkan welfare semua orang dalam jaringan itu secara keseluruhan. Jadi sudah ada Mas, bahkan kalau tentang Nash equilibrium gitu ya, game teori Nash equilibrium itu juga saya belum pernah nemu sih kalau secara jujur, tapi menurut saya mungkin nggak akan lama lagi akan coba diterapkan ya, atau bahkan sudah, tapi saya aja mungkin yang belum aware. Mungkin itu sih Mas. Makasih Mas atas tanggapannya. Nah, saya kembalikan lagi ke Mbak Dwi ya. Terima kasih Mas Taufik dan Pak Dedi atas pertanyaannya. Sekarang tidak terasa ya sudah 2 jam kita ini ya 2 jam ya. Hampir 2 jam. Oke. Mungkin jadi langsung saja mungkin saya akan membuat simpulan ya dari sesi kali ini bahwa transportation studies itu tidak hanya terkait aspek teknis saja, tidak hanya terkait aspek yang teknikal, tetapi ada aspek manusia di dalam, di mana ada manusia yang mengambil keputusan di dalam. Dan keputusan tersebut tidak hanya terkait bagaimana transport apa yang akan diambil, tetapi juga terkait kecepatan misalnya, kecepatan yang ingin digunakan pada saat transportasi tersebut. Seperti yang juga diperlihatkan contoh polisi bahwa ada perubahan pemilihan kecepatan ya ketika ada diberi perlakuan berupa polisi dan juga diberi perlakuan berupa billboard ya informasi-informasi tersebut. Nah, itu juga terkait nudge ya, seperti juga tadi disinggung oleh Mas Taufik terkait nudge, bagaimana kita altering choice ya dengan yang mengalter pilihan-pilihan orang dengan changing the context itu. Oke, jadi pada dasarnya intinya bahwa seperti yang tadi juga ada di conclusion dari Mas Taufik bahwa human behavior and the assumption regarding it
is the center of transportation studies. The human behavior itu center dari ilmu transportation studies. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya ingin sangat berterima kasih dan mohon untuk di follow IG kita, Instagram kita ada di nudgeplus_IG, dan juga kita ada web www.nudgeplus.net, dan juga kita ada di LinkedIn. Ya, boleh juga cek LinkedIn kami, ada Nudge Plus. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum keluar kita boleh foto bersama dulu nggak? Kita Boleh. ya.